Renungan Harian Kamis 25 Maret 2021. Bersama saya Eti dari Paroki Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Bapa di surga atas rahmat kasih dan berkat-Nya kepada kami, sehingga kami Kau beri kesempatan untuk lebih mengenal-Mu melalui sabda-Mu. Bapa, ajarlah kami untuk rendah hati dan terbuka terhadap setiap sabda-Mu melalui Injil yang akan kami baca hari ini. Ya Allah Roh Kudus, bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami tidak hanya mendengarkan, tetapi melaksanakan setiap sabda-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan Injil dari Lukas, bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Fiat voluntas tua, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu, adalah perkataan Bunda Maria yang sering kita baca dan dengar, yang adalah juga peristiwa penting yang mengawali rencana keselamatan dari Allah bagi umat manusia. Bunda Maria adalah pribadi yang luar biasa. Dia sederhana dan rendah hati. Hal ini terbukti dari perkataannya, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Bunda Maria menerima kehendak Allah tanpa syarat. Tidak seperti kita semua pada saat merasa terpilih atau dipilih untuk mengemban sesuatu tanggung jawab yang berat dan besar. Pada umumnya kita akan mengajukan macam-macam syarat.
Tapi Bunda Maria menerima kabar gembira itu dengan kerelaan dan keikhlasan hati secara total. Bisa dibayangkan bagaimana kalau pada waktu itu Bunda Maria menolak dan tidak bersedia menjadi Ibu Allah, yang berarti rencana keselamatan itu tidak terjadi. Tetapi Allah memang telah mempersiapkan Bunda Maria untuk menjadi seorang ibu bagi Yesus Sang Mesias. Ini adalah sebuah misteri yang tidak mudah diselami oleh pikiran manusia. Walaupun itu sebuah misteri bagi Bunda Maria, tetapi dengan segala kerendahan hatinya, ia menyerahkan seluruh penyelenggaraannya hanya padanya. Meskipun Bunda Maria tahu risiko dari ketaatannya itu, yaitu hinaan, cercaan, bahkan mungkin hujatan yang diterimanya dari masyarakat yang hidup pada zaman itu. Tetapi karena iman dan ketaatannya yang total kepada Allah, ia dengan kerendahan hati dan kemurnian hatinya berkata, "Fiat voluntas tua." Maka terjadilah keselamatan bagi umat manusia. Di sini kita belajar satu hal, yaitu pasrah pada kehendak Allah. Pasrah pada kehendak Allah adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan. Bahkan dalam doa-doa kita, seringkali kita memaksakan kehendak kita pada Allah, mendikte Allah dengan kemauan, keinginan, dan kehendak kita yang mungkin tidak sesuai dengan dan tidak selaras dengan kehendaknya. Karena mungkin yang kita minta adalah sesuatu yang tidak baik atau tidak cocok bagi kita menurut kehendaknya. Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita masing-masing. Maka dalam masa Prapaskah ini, marilah kita mulai mencoba untuk merendahkan ego kita dengan belajar taat dan pasrah secara total kepada kehendak-Nya, membiarkan Allah mengatur hidup kita seturut kehendak-Nya. Dengan berusaha sambil berdoa, mohon pertolongannya agar kita diperbolehkan belajar dan mencontoh kesucian, kemurnian, kerendahan hati, dan kepasrahan Bunda Maria, sehingga kita menjadi orang yang berkenan di hadapannya. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, ajarilah kami untuk rendah hati dengan membiarkan hati dan pikiran kami dipimpin oleh Roh Kudus, dan membiarkan diri kami selalu berada dalam penyelenggaraan-Mu, sehingga dengan pertolongan-Mu kami dapat pasrah dan taat hanya pada kehendak-Mu saja. Terimalah kami dalam kasih-Mu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.